Jemaat yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga, yang mana yang akan dilaksanakan pada hari ini, menandai dimulainya kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, sedangkan ibadah pembukaan bulan Pelkes GPIB akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022. Kiranya melalui kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian, kita dapat bersinergi bersama menopang kemandirian pos-pos Pelkes GPIB. Selamat beribadah dan memasuki bulan Pelkes GPIB. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama mengungkapkan situasi pada ibadah ini secara silih ganti. Kasih Allah bagaikan aliran sungai, apapun yang menghambatnya tak membuatnya berhenti untuk mengalir. Melewati bebatuan, pepohonan dan semua yang ada dalam jalurnya, air akan terus mengalir ke tempat yang terendah. Tidak ada yang terlupakan dari kasih Allah. Manusia bisa saling merendahkan, tetapi kasih Allah tidak memandang status, jabatan, kaya atau miskin, putih atau hitam. Kasih Allah berlaku bagi semua. Kasih Allah ingin menghapus kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, dan keraguan. Semuanya akan hilang jika kita bersedia hidup melawan arus hidup duniawi dan hidup mengikuti tuntunan kasih Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri, beribadahlah kepadanya, sebab Ia hadir di tengah persekutuan ini dan hendak memberi berkat. Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Dan memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan karunia yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu dan memohon agar kami selalu ada di dalam kasih-Mu. Kami juga mengangkat syukur hari ini, saat firman-Mu menjadi bagian yang akan kami baca serta renungkan, sehingga kami semakin dipersiapkan untuk menghapuskan kebencian dan penderitaan, serta menumbuhkan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bermazmur bagi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 62, ayatnya yang ke-6
sampai dengan ayatnya yang ke-13, kita akan bacakan Mazmur ini silih ganti. Firman Tuhan menyatakan demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia pada perampasan. Apabila harta makin bertambah, Janganlah hatimu melekat padanya. satu kali Allah berfirman, Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali memuliakan Tuhan dari Gita Bakti nomor 44, bait 1 dan bait 2. Mengaku. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh, anugerah kasih kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, sebelum saya berdoa, mari kita siapkan bacaan kita dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 1 Juni. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab Ester. Kitab Ester pasal 4, ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Apabila ayat yang dimaksud sudah kita ketemukan, selanjutnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus.
Kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Hadirkanlah Roh Kudus di dalam hati kami, supaya kami menemukan kebenaran-Mu dan hidup kami dibarui untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari kitab Ester pasal 4 ayat 10 hingga 17 yang menyatakan, akan tetapi Ester menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayang pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Haleluya. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan Ester pasal 4 ayat 10 hingga 17 diberi tema setiap pilihan ada risikonya. Setiap pilihan ada risikonya.
Sedangkan judul menurut Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi, Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Ester sangat berbeda dengan kitab-kitab dalam Alkitab. Apa bedanya? Sebab di dalam kitab Ester sebutan nama Allah atau sebutan nama Yahweh tidak diketemukan di dalam teks Ibrani. Meskipun kitab Ester tidak menyebut nama Allah atau Yahweh, tetapi kitab itu memberitakan kepercayaan akan pelindungan dan kelepasan Allah atas umatnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Ester terdapat 5 nama yang sangat menonjol. 5 nama yang sangat menonjol itu, yang pertama Raja Ahasveros, Ratu Wasti, ketiga Haman, keempat Mordekai, kelima Ester. Ahasveros adalah raja Persia, anak dari Raja Darius. Sedangkan Wasti adalah permaisuri Raja Ahasveros, yang karena tidak taat kepada raja, maka Wasti dilengserkan sebagai ratu atau permaisuri. Yang ketiga, Haman adalah orang kepercayaan Raja Ahasveros, bahkan orang kedua di kerajaan Persia. Haman sangat membenci Mordekai dan orang-orang Yahudi. Mengapa Haman membenci Mordekai dan orang-orang Yahudi? Karena Mordekai tidak mau menyembah berlutut di depan Haman. Yang keempat, Mordekai. Mordekai adalah pemimpin orang-orang Yahudi dan bapak angkat Ester. Sedangkan Ester adalah anak angkat Mordekai, gadis Yahudi yang pada akhirnya diangkat menjadi permaisuri Raja Ahasveros menggantikan Wasti. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kitab Ester pasal 4 ayat 10 hingga 17. Kalau kita perhatikan, paling tidak ada 3 hal yang sangat penting. 3 hal itu, yang pertama, Mordekai. Yang kedua, mengapa orang Yahudi harus ditolong? Mengapa? Apa sebabnya? Yang ketiga, cara Mordekai di dalam menolong orang-orang Yahudi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mordekai adalah pemimpin orang Yahudi, bapak angkat Ester. Ester itu nama Persia, nama Yahudinya Hadasa.
Ester artinya bintang, ya. Ester artinya bintang. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa orang Yahudi harus ditolong? Jawabannya ialah karena orang Yahudi dibenci oleh Haman, bahkan akan dihancurkan, akan dibinasakan, akan dibunuh. Alasannya karena Mordekai, orang-orang Yahudi tidak mau menyembah berlutut di hadapan Haman. Dan Mordekai dan orang yang Yahudi yang mempunyai prinsip bahwa hanya Allah sajalah yang layak disembah, layak untuk berlutut di hadapan Allah. Manusia sehebat apapun, sekuasa apapun, tidak layak disembah. Itu prinsip bagi Mordekai dan orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya Haman yang gila hormat berupaya untuk menghancurkan, untuk membinasakan, untuk membunuh semua orang Yahudi. Sekarang yang ketiga, bagaimana cara Mordekai menolong orang-orang Yahudi? Caranya ialah Mordekai memberitahu kepada Ester yang ada di istana bahwa Haman akan membinasakan orang-orang Yahudi, agar supaya dengan pemberitaan tersebut Ester berbuat sesuatu untuk menolong bangsanya. Dan respon Ester dalam bacaan ini terdapat ayat 16. Agar supaya Mordekai, orang-orang Yahudi, dan Ester sendiri serta dayang-dayangnya berpuasa. Jadi Ester mengajak semua orang Yahudi berpuasa, berdoa. Berpuasa, berdoa selama 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Dan setelah berpuasa, berdoa, barulah Ester menghadap raja meskipun tidak dipanggil. Karena menurut undang-undang, siapapun yang menghadap raja tidak diundang, risikonya berat. Apa risikonya? Akan dihukum mati. Itu sesuai dengan tema, setiap pilihan ada risikonya. Ester meskipun tidak dipanggil, ia menghadap raja. Di sini mempunyai makna yang sangat indah. Demi menyelamatkan bangsanya, Ester rela mempertaruhkan nyawanya. Rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan bangsanya. Ya, dalam kisah selanjutnya, setelah Ester menghadap raja, Ester diterima dengan baik. Bahkan raja menanyakan apa yang diminta oleh Ester, sang raja akan memenuhinya. Yang diminta oleh Ester bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tetapi
keselamatan bangsanya. Ester menyampaikan pada raja bahwa Haman, orang kepercayaan raja, mempunyai niat jahat, mempunyai rancangan jahat untuk menghancurkan orang-orang Yahudi, untuk membinasakan orang-orang Yahudi, untuk membunuh orang-orang Yahudi. Setelah raja mendengarkan permintaan Ester, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah kebalikannya. Kebalikan bagi Haman. Ester permintaannya dikabulkan oleh Allah. Orang-orang Yahudi dan Mordekai diberi pertolongan, dilepaskan dari niat jahat Haman. Dan Haman sendiri yang mempunyai rencana membunuh Mordekai dan orang Yahudi, dia sendiri yang dibunuh. Haman membuat tiang gantungan untuk Mordekai, tetapi pada akhirnya tiang gantungan yang dibuat Haman untuk Mordekai dibuat untuk menggantung Haman sendiri. Bahkan Haman, keluarganya, bahkan kroni-kroninya ikut dibunuh. Dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pilihan ada risikonya. Pilihan Ester untuk menghadap raja meskipun tidak dipanggil ada risikonya. Risikonya bisa positif, bisa negatif. Tapi dalam bacaan ini risikonya positif. Ia mendapat kasih karunia, ia mendapat pertolongan kelepasan, dan tentunya hal ini terjadi karena Allah yang menggerakkan hati Raja Ahasveros. Dari kematian menjadi kehidupan, dari duka cita menjadi sukacita, dari perkabungan menjadi kegembiraan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop ini apa kira-kira pelajaran rohani bagi kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini? Apa yang menjadi pelajaran rohaninya? Saya ada 4 catatan. Yang pertama, kita belajar dari sosok pribadi Mordekai. Apa yang harus kita pelajari? Yaitu tidak mau menyembah manusia. Tidak mau menyembah berhala. Hanya Allah saja yang disembah. Meskipun Mordekai menghadapi tantangan yang berat, ancaman yang berat, akan dibunuh, tetapi ia tidak takut. Ia lebih takut kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi, ia hanya mau menyembah Allah. Ini menjadi peringatan bagi kita, meskipun kita banyak tantangan, banyak ancaman di dunia ini, kita belajar dari Mordekai. Hanya menyembah Allah. Dan menggantungkan diri sepenuhnya kepada kuat kuasa Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari sosok pribadi Ester. Ada 2 hal
yang kita boleh belajar dari sosok pribadi Ester. Yang pertama, sebelum ia menghadap raja, ia mengajak orang-orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Mengajak berdoa dan berpuasa. Yang kedua, Ester rela mempertaruhkan nyawanya demi membela bangsanya yang terancam oleh Haman. Rela berkorban. Bukan hanya berkorban harta benda, tapi nyawa. Seperti tadi dalam tema, setiap pilihan ada risikonya. Pilihan Ester menghadap raja tanpa diundang, risikonya sangat berat. Tetapi didorong oleh iman pada Allah, ia berani menghadap dan pada akhirnya hasilnya luar biasa. Dari kematian menjadi kehidupan. Dari duka cita menjadi sukacita. Dari perkabungan menjadi kegembiraan yang luar biasa. Yang ketiga, kita diingatkan tentang Haman. Haman tidak hanya ada pada waktu zaman Ester dan Mordekai. Haman-Haman pun masih ada sampai saat ini. Berupa ancaman, berupa tantangan, berupa pergumulan dan kendala. Apakah kita takut kepada Haman yang digambarkan ancaman, tantangan, kendala? Sebagai orang yang beriman, kita tidak usah takut dan tidak perlu takut. Sebab Allah di dalam Yesus yang kita imani, Allah yang luar biasa. Yang sanggup menolong, melepaskan tepat pada waktunya. Ibarat telur di ujung tanduk, ya. Ibarat telur di ujung tanduk. Kalau Tuhan tidak berkenan, dia jatuh, tidak akan jatuh. Orang Kristen, orang yang percaya pada Allah, seringkali diibaratkan seperti telur di ujung tanduk. Meskipun seperti telur di ujung tanduk, Allah akan menopang, akan menolong, akan memberi kelepasan sehingga tidak jatuh, apalagi pecah. Oleh sebab itu, dalam kita menghadapi Haman-Haman zaman sekarang ini, kita harus mau mengalahkan ancaman. Jangan dikalahkan oleh ancaman. Mengalahkan ancaman dengan memohon pertolongan dan anugerah Allah, sehingga kita tetap selamat di dalam tangan Allah. Yang terakhir, yang keempat, dalam bulan Pelkes. Mulai bulan Juni itu bulan Pelkes, bulan pelayanan dan kesaksian. Kalau dulu bulan PI, Pekabaran Injil. Pekabaran Injil diganti jadi Pelkes. GPIB mempunyai
daerah Pelkes yang banyak di Sumatera maupun di Kalimantan. Agar supaya jemaat Pelkes yang ada di daerah-daerah ini bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah, perlu adanya sinergi. Sinergi antara Majelis Sinode, jemaat-jemaat GPIB, dan jemaat yang ada di Pelkes. Seperti tadi, Mordekai, Ester, orang-orang Yahudi bersinergi sehingga menghasilkan yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa dari kematian menjadi kehidupan, dari duka cita menjadi sukacita, dari perkabungan menjadi kegembiraan. Oleh sebab itu, tentunya sebagai warga GPIB di bulan Pelkes ini perlu adanya sinergi antara Mesnode, gereja-gereja, pendukung, dan jemaat Pelkes. Agar tujuan membangun jemaat Pelkes dapat terwujud. Jemaat Pelkes akhirnya bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Jadi yang keempat ini, segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan pembangunan jemaat Tuhan perlu sinergi, perlu kerjasama semua pihak, saling menolong, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Program dapat berjalan bukan karena anggotanya banyak, bukan karena anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu, tidak. Program berjalan bila mana ada sinergi satu dengan yang lain. Di dalam jemaat, antara pendeta, penatua, dan diaken dengan Pelkes, dengan jemaat Pelkes ada kerjasama. Pendeta, penatua, diaken, pengurus pelkat, dan jemaat harus satu untuk mendukung kegiatan. Kegiatan yang sebesar apapun, apabila dikerjakan bersama-sama, akan dapat terwujud dengan baik. Tuhan berkati. Amin. Gereja bagai baterai di
Selanjutnya, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan mendapat tempat di dalam hati kami, sehingga kami mampu belajar sosok pribadi Mordekai dan Ester yang hanya menyembah Allah dan rela berkorban demi keselamatan orang lain. Jauhkan kami dari tantangan, ancaman, dan andai kata toh kami harus menghadapi tantangan, ancaman, kuatkan iman kami, agar kami tidak takut, tidak goyah, tetapi tetap yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menolong, melepaskan kami dari tantangan dan ancaman. Bapa Surgawi, dalam kesempatan yang indah ini, khususnya dalam bulan Pelkes, pakailah Masjid Sinode, pakailah gereja-gereja yang ada untuk mendukung jemaat yang ada di Pelkes, di pedalaman, khususnya di Kalimantan dan di Sumatera, agar saudara-saudara yang ada di pos Pelkes tetap merasa nyaman karena ditopang oleh sinode dan jemaat yang ada di perkotaan. Sehingga nanti pada akhirnya mereka boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Bapa Surgawi, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami menyerahkan GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya, mulai dari sektor pelayanan 1 hingga pelayanan 9, agar Tuhan jaga, lindungi, berkati. Khususnya anak-anak boleh bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang baik, yang menjadi hiburan harapan orang tua. Bagi kaum lansia, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan, kesegaran, bahkan panjang umur. Sehingga meskipun sudah lansia tetap memiliki semangat yang tinggi di dalam beribadah, memuji Tuhan, bahkan ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Kami mendoakan pergumulan dan perjuangan GPIB Menara Iman Sekayam, Bajem, Berungkat, Pos Pelkes Hosiana, Entabai, dan Pos Pelkes Air Hidup Stojor di Mubel, Kalimantan Barat, agar jemaat-jemaat yang di Pos Pelkes ini pada akhirnya boleh menjadi jemaat yang dewasa. Berkati pula para pendeta, penatua, diaken, dan pos dari pelekat-pelekat, komisi-komisi, panitia, bahkan BPPJ. Engkau pakai mereka, Tuhan. Engkau lengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus,
sehingga boleh melayani, boleh mengabdikan diri dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh tanggung jawab. Berkati pula pelaksanaan pemilihan diaken penatua periode 2022-2027 agar boleh berlangsung dengan lancar dan menghasilkan presbiter diaken penatua yang setia. Kami pun tak lupa mendoakan warga jemaat yang sakit. Banyak umatmu yang sakit. Meskipun hamba-Mu tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu, Tuhan Maha tahu. Di tempat ini kami satu hati datang kepadamu, memohon kasih karunia-Mu, agar umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupi, baik kekurangan jasmani maupun rohani. Bapa Surgawi, berkati anak-anak kami yang sedang belajar menuntut ilmu, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Tuhan yang adalah sumber segala ilmu berkenan memberi akal budi kepandian sehingga mereka boleh sukses dalam pendidikannya. Tuhan, masih banyak yang akan kami mohon kepadamu. Namun Tuhan mengetahui hati kami yang terdalam. Oleh sebab itu, dengarkan, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa Surgawi, setelah selesai ibadah keluarga malam ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing antar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami, dengarkan doa syukur kami yang kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sebagai tanda kasih dan dukungan terhadap pelayanan Tuhan di berbagai tempat. Nyanyian persembahan, Kidung Jemaat 293, bait yang pertama dan kedua, Puji Yesus dan apa yang berikutnya.
Jemaat, marilah berdiri. Kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami diamampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, mohon perhatiannya sejenak. Warta ibadah keluarga dalam rangka bulan Pelkes, Rabu tanggal 1 Juni 2022. GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya. Poin yang pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Poin yang kedua, ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 pukul 16 WIB di Gereja GPIB Bukit Kasih. Pelayan firman Penatua J. Mardiojono. Mohon kehadiran perhatian anggota Pelkat PKLU. Poin yang ketiga, demikian warta ibadah keluarga dalam rangka bulan Pelkes, Rabu tanggal 1 Juni 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sidang jemaat diundang berdiri. Kembalilah dalam hidup sehari-hari. Berjuanglah untuk mengasihi sesama melalui tindakan yang nyata. Berlakulah seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian.
Ibadah selesai, jemaat silakan untuk kembali. Tuhan berkati.